Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para penjaga ginjal sehat di seluruh penjuru Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang mungkin sering kita rasakan, namun kita abaikan. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa akhir-akhir ini badan terasa berat, tidak bugar, kaki sedikit bengkak di sore hari, seperti ada air yang tertahan di dalamnya, atau mungkin air kencing yang keluar terasa sedikit lebih pekat warnanya, dan terkadang berbusa? Seringkali kita menganggap keluhan-keluhan kecil ini sebagai bagian dari masuk angin, atau sekadar kecapekan biasa. Kita berpikir, wajar, usiaku kan sudah tidak muda lagi. Mungkin ini hanya karena kurang tidur. Kita lupa bahwa gejala samar tersebut bisa jadi adalah bisikan lirih dari dua organ pahlawan kita yang bekerja dalam diam di pinggang belakang kita, yaitu ginjal. Ginjal kita mungkin sedang menangis karena beban kerjanya yang terlalu berat. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia sederhana untuk memanjakan ginjal kita, sebuah ritual cuci ginjal alami yang sangat mudah dan murah, yang bisa membantu meringankan beban ginjal kita secara drastis. Dan rahasianya, ternyata bukan jamu pahit atau obat mahal, melainkan segelas air rebusan dari biji-bijian kecil yang sering kita buat bubur ini. Kacang hijau. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali sebagai dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya seringkali menangani pasien dengan masalah ginjal. Dan seringkali penyesalan datang terlambat. Misi saya hari ini adalah untuk mengangkat derajat dari air rebusan kacang hijau yang seringkali kita buang begitu saja. Kita akan mengungkap mengapa air sederhana ini adalah salah satu tonik ginjal terbaik yang disediakan oleh alam. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk lebih menyayangi ginjal Anda, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya sayang ginjal saya. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Danang, seorang pensiunan pegawai negeri sipil berusia 65 tahun dari Semarang. Beliau adalah sosok yang sangat aktif di masa mudanya, gemar berolahraga, dan selalu tampak bugar. Namun, beberapa tahun terakhir, beliau mulai merasakan perubahan pada tubuhnya yang membuatnya khawatir. Ada sesuatu yang bergeser dari staminanya yang dulu. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama, tekanan darah yang mulai sering naik turun dan tidak stabil, meskipun beliau sudah mulai mengurangi garam. Selain itu, beliau juga mengeluh, kakinya sering terasa sedikit bengkak di sore hari, dan badannya terasa lebih cepat lelah dari biasanya. Beliau merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Dengan nada cemas, beliau berkata, "Dok, saya ini takut sekali kalau sampai kena penyakit ginjal. Almarhum bapak saya dulu meninggal karena gagal ginjal. Harus cuci darah bertahun-tahun. Makanya saya sudah berusaha hidup sehat. Tapi kok akhir-akhir ini tensi saya naik turun, kaki kadang bengkak. Apa ini tanda-tanda awal, Dok? Saya tidak mau nasib saya seperti bapak saya." Mendengar kekhawatiran beliau yang begitu besar, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi ginjal Pak Danang memang sudah mulai sedikit menurun, ditandai dengan angka kreatinin yang sedikit di atas batas normal. Ini adalah lampu kuning yang harus segera ditanggapi dengan serius. Setelah kami telusuri lebih dalam pola makannya, meskipun sudah mengurangi garam, ternyata Pak Danang masih sering mengonsumsi makanan olahan seperti sosis dan kornet, serta sangat jarang minum air putih. Beliau lebih suka minum teh manis atau kopi. Ginjalnya bekerja keras menyaring sampah dari makanan olahan, namun air pembilasnya sangat kurang. Maka, di samping memberikan obat untuk mengontrol tekanan darahnya, dan meminta beliau untuk benar-benar menghentikan makanan olahan,
Saya memberikan satu resep tambahan yang sangat penting. Saya teringat sebuah kearifan kuno dan beberapa penelitian baru. Saya memintanya untuk rutin, selama 7 hari berturut-turut, meminum 2 gelas air rebusan kacang hijau tawar. Bukan buburnya, tapi airnya. Saya jelaskan pada Pak Danang. Pak, obat dokter ini ibarat polisi yang mengatur lalu lintas di pembuluh darah Bapak agar tidak macet dan menaikkan tensi. Tapi truk-truk sampah dari makanan olahan itu masih terus datang. Dan jalannya kotor karena Bapak kurang minum air putih. Nah, air kacang hijau ini akan bertindak sebagai tim pembersih jalan sekaligus pemasok air tambahan. Kita keroyok masalah ini dari semua sisi. Hasilnya, seminggu kemudian beliau kembali untuk kontrol. Beliau bercerita dengan wajah yang lebih segar. Dok, saya ikuti saran dokter. 7 hari saya minum air kacang hijau itu. Rasanya badan saya jadi enteng sekali. Kaki saya yang biasanya bengkak seperti diisi air, sekarang sudah kempes. Dan air kencing saya rasanya jadi lebih plong dan bening. Luar biasa sekali rasanya, Dok. Jadi, apa sebenarnya kekuatan ajaib yang tersembunyi di dalam air rebusan kacang hijau ini? Bagaimana bisa air yang terlihat bening biasa ini memiliki efek mencuci ginjal yang begitu dahsyat? Mari kita bedah ilmunya dengan cara yang sederhana, agar kita semua paham. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan ginjal kita adalah sepasang saringan super canggih di dalam tubuh kita. Setiap hari, ribuan liter darah melewati filter ini. Tugasnya adalah menyaring semua sampah atau zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat dari darah, lalu membuangnya melalui air seni, sambil menahan zat-zat penting seperti protein. Masalah terjadi ketika sampah yang harus disaring terlalu banyak akibat pola makan buruk, atau aliran air pembilas air putih kita terlalu sedikit. Akibatnya, saringan ginjal kita harus bekerja ekstra keras. Ia menjadi panas, meradang, dan lama-kelamaan jaring-jaring saringannya bisa rusak atau bocor. Disinilah air rebusan kacang hijau datang sebagai tim pemeliharaan dan pembersih yang sangat istimewa. Kekuatan pertama dan utamanya adalah sifat diuretik alaminya yang sangat kuat namun lembut. Diuretik adalah zat yang menyuruh ginjal kita untuk memproduksi lebih banyak air seni. Air rebusan kacang hijau adalah salah satu diuretik alami terbaik. Bayangkan, ginjal Anda adalah spons kotor yang sudah lama tidak diperas. Meminum air rebusan kacang hijau ibarat merendam dan memeras spons itu berulang kali. Ia akan menggelontor bersih semua pasir-pasir halus asam urat, lumpur urea, dan kerak kreatinin yang mungkin sudah mulai mengendap di dalam saringan ginjal kita. Inilah yang dirasakan Pak Danang sebagai rasa plong saat buang air kecil. Kekuatan kedua adalah sifat anti-inflamasi atau anti radangnya. Kacang hijau, terutama pada kulit arinya, kaya akan antioksidan kuat seperti viteksin dan isoviteksin. Saat kita merebusnya, zat-zat pemadam kebakaran ini akan larut ke dalam air. Mereka akan masuk ke dalam aliran darah, menuju ke saringan ginjal yang mungkin sedang panas atau meradang, lalu mendinginkannya. Jadi, bisa kita lihat, air rebusan kacang hijau ini bekerja ganda dengan sangat cerdas. Pertama, ia mencuci dan menggelontor kotoran fisiknya dengan efek diuretik. Kedua, ia mengompres dan mendinginkan peradangan di dalam mesin saringannya dengan efek anti radang. Pantas saja ginjal terasa seperti dicuci bersih. Namun, tim pembersih ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus membuang sampah sembarangan ke dalam sistem kita. Mari kita kenali 4 musuh besar ginjal yang seringkali kita. Musuh besar pertama adalah gula berlebih, terutama dari minuman manis. Gula darah yang tinggi akan merusak jaring-jaring halus di dalam saringan ginjal kita, membuatnya menjadi bocor. Diabetes adalah penyebab nomor 1 dari gagal ginjal. Jadi, stop minuman manis adalah langkah pertama menyelamatkan ginjal Anda. Saya punya pasien, Ibu Rina dari Bandung, yang fungsi ginjalnya terus menurun. Ternyata, kebiasaan beliau adalah minum 2 botol besar jus buah kemasan setiap hari, yang beliau kira sangat menyehatkan. Padahal, itu adalah bom gula bagi ginjalnya. Musuh besar kedua adalah garam berlebih
atau natrium. Garam akan memaksa ginjal bekerja lembur untuk membuangnya, dan dalam jangka panjang akan merusak saringan ginjal. Musuh ini tidak hanya ada di meja makan, tapi tersembunyi di dalam mie instan, makanan kalengan, kerupuk, dan bumbu penyedap. Pak Budi dari Surabaya sangat gemar makan ikan asin dan kerupuk. Beliau tidak sadar bahwa kenikmatan rasa asin itu sedang menyiksa ginjalnya secara perlahan setiap hari, membuat tekanan darahnya sulit terkontrol. Musuh besar ketiga adalah protein hewani yang berlebihan. Jeroan, daging merah, dan bahkan protein sehat, seperti dada ayam, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak, akan menghasilkan sampah metabolisme bernama urea. Ginjal kitalah yang bertugas membuang urea ini. Semakin banyak protein hewani, semakin berat kerja ginjal. Pak Tono dari Jakarta, seorang mantan binaragawan, terbiasa makan dada ayam dalam porsi besar setiap hari. Di usia tuanya, kebiasaan ini justru membebani ginjalnya, yang sudah tidak sekuat dulu lagi. Dan musuh besar keempat adalah dehidrasi kronis, atau kurang minum air putih. Ini adalah dosa terbesar kita pada ginjal. Kurang minum akan membuat sampah di dalam darah menjadi sangat pekat. Seperti lumpur, ginjal kita akan bekerja setengah mati untuk menyaring lumpur kental tersebut. Mbah Karto dari Solo, karena malas bolak-balik ke kamar mandi, jadi sangat sedikit minum. Akibatnya, beliau sering terkena infeksi saluran kencing, dan lama-kelamaan fungsi ginjalnya terganggu. Saya ingin menambahkan satu musuh lagi yang seringkali tidak kita sadari, yaitu obat-obatan pereda nyeri yang dikonsumsi sembarangan. Obat-obatan anti nyeri yang kita beli bebas di warung, jika diminum terus-menerus dalam jangka panjang tanpa aturan dokter, bisa sangat beracun bagi ginjal kita. Ini ibarat kita sedang menusuk saringan ginjal kita dengan jarum secara perlahan. Baik, cukup dengan para musuhnya. Sekarang, mari kita siapkan air cuci ginjal alami kita. Bagaimana cara membuatnya dengan benar agar khasiatnya maksimal? Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Ambil sekitar 1 genggam atau setengah cangkir biji kacang hijau kering. Pastikan kualitasnya bagus, tidak apek atau berjamur. Cuci bersih kacang hijau ini di bawah air mengalir, bilas beberapa kali hingga airnya jernih. Instruksi kedua adalah proses perebusannya. Masukkan kacang hijau yang sudah bersih ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 4 hingga 5 gelas. Nyalakan api sedang, dan biarkan ia merebus perlahan-lahan. Instruksi ketiga, dan ini adalah kuncinya. Jangan tambahkan gula, kita hanya ingin mengambil saripati obatnya, bukan membuat bubur. Biarkan ia merebus selama sekitar 20 hingga 30 menit. Kita tidak perlu menunggu sampai kacangnya pecah atau hancur menjadi bubur. Cukup sampai airnya berubah warna, menjadi sedikit keruh kekuningan, dan aroma khas kacang hijaunya keluar. Saya ingin menambahkan satu tips penting. Jika Bapak dan Ibu juga memiliki keluhan tekanan darah tinggi, Anda bisa menambahkan beberapa lembar daun pandan ke dalam rebusan ini. Aroma pandan tidak hanya membuat air rebusan ini menjadi jauh lebih wangi dan nikmat, tapi daun pandan juga memiliki efek alami untuk membantu menenangkan dan sedikit menurunkan tekanan darah. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Setelah direbus, matikan api. Saring air rebusan tersebut ke dalam gelas atau botol. Kita hanya akan meminum airnya saja. Biarkan hingga hangat atau dingin sesuai selera. Minumlah 1 gelas di pagi hari saat perut kosong, dan 1 gelas lagi di sore hari. Lalu bagaimana dengan ampas kacang hijaunya? Jangan dibuang. Ampas kacang hijau yang sudah direbus ini masih penuh dengan serat dan protein. Bapak dan Ibu bisa mengolahnya lebih lanjut. Tambahkan sedikit air lagi, masak hingga empuk. Lalu campurkan dengan sedikit gula merah dan jahe untuk dijadikan camilan bubur yang sehat. Atau, blender ampasnya menjadi pasta dan campurkan ke dalam adonan perkedel atau bakwan sayur. Analogi positifnya adalah seperti ini. Menjalankan ritual minum air kacang hijau selama 7 hari ini, ibarat kita sedang melakukan servis besar atau tune up untuk mesin ginjal kita. Kita sedang menguras oli lama yang kotor dan menggelontor semua kerak-kerak yang menyumbat saringan. Setelah 7 hari, mesin ginjal kita akan terasa lebih ringan, bersih, dan siap bekerja kembali
dengan performa terbaiknya. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Danang, pasien saya dari Semarang, awalnya juga merasa aneh. Minum air rebusan kacang tawar, Dok, apa enak? Tapi setelah merasakan sendiri bagaimana kakinya yang bengkak, mengempis, dan badannya terasa lebih ringan, beliau berkata, "Rasanya memang hambar, Dok, tapi khasiatnya manis sekali. Sekarang, setiap bulan saya pasti melakukan servis ginjal 7 hari ini. Sebab, jika kita rutin menservis ginjal kita dengan cara alami ini, manfaat yang akan kita dapatkan tidak hanya untuk ginjal saja. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, membantu menurunkan dan mengontrol tekanan darah tinggi. Manfaat kedua, sangat baik untuk membantu menurunkan kadar asam urat yang membandel. Manfaat ketiga, membantu mendinginkan panas dalam dan meredakan peradangan di tubuh. Manfaat keempat, sangat baik untuk kesehatan pencernaan karena serat larutnya. Dan manfaat kelima, membantu menjaga kesehatan jantung. Manfaat keenam, yang seringkali tidak disadari, adalah untuk kesehatan kulit. Saat ginjal kita bersih dan mampu membuang racun dengan lancar, hasilnya akan langsung terlihat di jendela tubuh kita, yaitu kulit. Kulit akan menjadi lebih bersih, lebih cerah, dan tidak mudah mengalami gatal-gatal atau masalah kulit lainnya yang sering disebabkan oleh penumpukan racun dari dalam. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, termasuk dari negara-negara Asia, telah mengkonfirmasi bahwa ekstrak biji kacang hijau Vigna radiata memiliki sifat diuretik dan nefroprotektif, atau pelindung ginjal. Senyawa antioksidannya terbukti mampu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan. Bahkan, beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa senyawa-senyawa di kulit ari kacang hijau memiliki kemampuan untuk menghambat penumpukan zat-zat sisa yang bisa membentuk batu ginjal. Inilah mengapa merebus kacang hijau utuh dengan kulitnya dan meminum airnya adalah cara yang sangat cerdas untuk mendapatkan manfaat perlindungan ginjal secara maksimal. Manfaat ketujuh, yang juga sangat penting, adalah untuk metabolisme energi kita. Air rebusan kacang hijau ternyata juga kaya akan vitamin B yang larut dalam air. Vitamin B ini sangat penting untuk membantu tubuh kita mengubah makanan menjadi energi. Inilah mengapa setelah rutin meminumnya, badan Pak Danang tidak hanya terasa bersih, tapi juga lebih bertenaga dan tidak gampang lelah. Saya ingin menambahkan satu catatan lagi yang sangat penting. Ramuan ini bukanlah solusi instan yang bisa bekerja dalam semalam. Ia bekerja secara perlahan, lembut, namun pasti. Jangan berharap minum hari ini, besok langsung sembuh total. Kesehatan adalah sebuah investasi jangka panjang. Yang kita cari adalah perbaikan yang konsisten, bukan keajaiban sesaat. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Meskipun sangat aman, ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki riwayat gagal ginjal kronis stadium lanjut, yang mengharuskan Anda membatasi asupan cairan dan kalium. Kedua, jika Anda memiliki alergi terhadap kacang-kacangan. Ketiga, karena sifatnya yang mendinginkan, jika Anda sedang mengalami diare atau perut kembung parah, sebaiknya tunda dulu. Keempat, jika Anda memiliki tekanan darah yang sangat rendah. Dan kelima, selalu mulai dengan porsi kecil untuk melihat reaksi tubuh Anda. Saya juga ingin menekankan bahwa cuci ginjal alami ini bukanlah pengganti dari cuci darah medis atau hemodialisis. Jika Bapak atau Ibu sudah divonis gagal ginjal kronis dan harus menjalani cuci darah, ritual ini tidak bisa menggantikannya. Namun, ramuan ini bisa menjadi pendukung yang baik setelah konsultasi dengan dokter ginjal Anda untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk segenggam kacang hijau di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tapi biaya untuk cuci darah seumur hidup, penderitaan akibat gagal ginjal, dan hilangnya kualitas hidup, itu sungguh tidak ternilai harganya. Merawat ginjal kita adalah investasi masa tua yang paling penting. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu.
Apakah kita akan terus membebani ginjal kita dengan garam, gula, dan makanan olahan, lalu berharap ia akan baik-baik saja? Ataukah kita akan mulai hari ini memberikan pelukan dan perhatian ekstra pada ginjal kita dengan cara yang paling sederhana dan paling alami, yaitu melalui segelas air rebusan kacang hijau? Ingatlah Bapak dan Ibu, ginjal kita adalah organ yang sangat pemaaf. Ia akan terus bekerja keras, menyaring racun dalam diam, bahkan ketika kita seringkali mengabaikannya. Tapi kesabarannya ada batasnya. Jangan menunggu sampai ia berteriak kesakitan. Mulailah merawatnya dari sekarang, dari hal-hal kecil di dapur kita. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang mungkin belum tahu betapa pentingnya menjaga ginjal dan betapa mudahnya cara memulainya dari dapur. Bagikan video ini kepada mereka, satu share dari Anda bisa menjadi alarm pengingat yang menyelamatkan kesehatan ginjal seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ini adalah rahasia dapur kita yang harus diungkap. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Ingatlah selalu pesan saya, sayuran bening dan air rebusan alaminya adalah sahabat terbaik bagi ginjal kita. Masaklah dengan cinta, minumlah dengan ilmu, dan ginjal Anda akan membalasnya dengan kesehatan yang prima untuk mendampingi kita menikmati masa tua yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.